memberikan informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan untuk pemirsa. Di kesempatan malam hari ini, pemirsa, kita akan menyajikan yaitu tema penanggulangan dini TBC, dan juga sudah hadir di studio kita yaitu Dr. Freddy Panggabean MKet, bagian paru-paru ya Dok ya. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter. Waalaikumsalam. Selamat malam. Tentunya selamat datang di studio TV kita ya Dokter. Terima kasih. Di kesempatan malam hari ini Dokter, kita akan mengupas tuntas tentunya tentang penanggulangan dini penyakit TBC Dokter. Tentunya banyak sekali untuk cuaca ekstrim pada saat ini Dokter ya. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu penyakit TBC itu apa tentunya Dok. Ya. Dan tentunya sebenarnya apa sebenarnya penyakit TBC itu Dokter? Ya, jadi ya TBC itu atau yang biasa kita sebut tuberkulosis, itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ya, penyakit ini banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia atau di daerah kita. Menurut data WHO yang terbaru, Indonesia itu menempati di posisi ketiga. Di posisi ketiga di dunia, setelah India dan Cina. Ya, jadi karena begitu banyaknya prevalensi tuberkulosis ini, ya kita berharap jangan sampai ke depannya semakin banyak, tapi kita bisa mengurangi penyakit TBC. Ya. Kemudian untuk penyebab TBC itu sendiri Dokter, apakah virus atau bagaimana Dokter? Jadi ini bukan virus, ini kuman, namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, banyak jenis Mycobacterium. Ya, tapi salah satunya yang menyerang itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium ya. Dia bisa menyerang paru, bisa juga menyerang di luar paru. Nah, mungkin dalam session ini kita akan berbicara tentang Mycobacterium yang menyebabkan TBC paru-paru. TBC paru-paru. Kemudian untuk gejala awal itu sendiri Dokter, apa sih gejala awal dari TBC itu? Ya, pada dasarnya gejala paru-paru itu untuk semua penyakit itu hampir sama. Hampir sama. Tapi untuk TBC itu ada khasnya. Gejala awal yang sering kita jumpai yaitu batuk lebih dari 2 minggu, batuknya berdahak produktif, ya. Kadang-kadang dahaknya bisa sampai berubah warna, kuning sampai kehijauan. Lalu pasien juga kadang-kadang mengeluh ada sesak napas. Ada yang mengeluhkan juga batuk darah. Ada yang menyebabkan nyeri dada. Selain itu, selain keluhan yang di paru-paru, dia juga mengeluhkan kondisi sistemik yang lain. Misalnya dia mulai keringat malam yang khasnya. Jadi pasien itu sering mengeluhkan dia malam-malam itu berkeringat, khususnya punggungnya. Jadi dia terasa basah. Dan sering pasien itu merasa demam, subfebris, dia tidak tinggi dan tidak terlalu rendah. Biasanya malam hari munculnya. Malam hari Dokter. Lalu ada juga gejala yang lain yang menyebabkan dia tidak selera makan. Akhirnya dia lemas dan berat badannya menurun. Jadi dari gejala ini pada awalnya itu akan menjadi parameter kita untuk menegakkan diagnosis apakah ini TBC atau penyakit paru yang lain. Sampai kita melakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Misalnya ada pemeriksaan radiologi. Lalu yang terbaik kita melakukan pemeriksaan dahak. Dari hasil dahak ini nanti kita lihat apakah memang dijumpai kuman TBC atau tidak. Kemudian perbedaan TBC yang kiranya TBC paru dengan batuk biasa itu apa Dok? Jadi memang kalau batuk biasa ini kadang-kadang orang batuk-batuk, batuk biasa. Yang jadi khas itu kalau TBC ini batuknya nggak sembuh-sembuh, lebih dari 2 minggu. Dan dia berdahak. Dahaknya warna kuning bahkan sampai hijau. Ini menjadi gejala awal kita untuk mengetahui mungkin pasien ini menderita TBC paru-paru. Sampai kita buktikan lagi dengan pemeriksaan lain.
Kemudian untuk udara ya dokter, yang mohon maaf, apakah asap kemudian debu itu pengaruh untuk penyakit TBC paru ini dok? Ya sebenarnya asap dan debu ini kayak sekarang ini lagi musim asap, musim ya. asam kebakaran tentunya. Ya, ini akan memicu bukan TBC-nya, tetapi gejala lain. Oh, gejala lain. Karena asap ini akan mengiritasi, khususnya kalau di paru-paru tuh saluran napas. Iya, ISPA ya. ISPA, atau juga bisa mengiritasi mata kita, betul, merah, hidung. Tapi yang khas dari paru-paru itu bisa memperberat penyakit yang lain, misalnya penyakit PPOK. Dia tidak berhubungan dengan TBC. Apa itu PPOK? Ya, PPOK itu suatu penyakit yang disebabkan karena kebiasaan kita dulu merokok. Oh gitu. Jadi bukan karena kuman, akhirnya terjadi penyempitan saluran napas yang menetap, sehingga keluhan pasiennya akan sesak. Oh gitu. Iya, gitu. Untuk TBC paru itu sendiri dok, rata-rata di usia berapa sih rata-rata pasien itu terkena dok? Pada umumnya memang TBC paru ini sering terjadi pada usia produktif. Iya. Usia produktif, usia muda ya, 17 tahun ke atas. Tetapi bukan menutup kemungkinan usia muda, lebih muda lagi, anak-anak atau orang tua tidak kena. Jadi hampir boleh dibilang dia pada umumnya pada usia muda, tapi semua usia bisa kena. Oh, semua usia bisa kena, tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu ya. Kemudian mungkin ada faktor makanan dokter yang memang pengaruh di penyakit itu dok? Untuk faktor makanan? Tidak ada hubungannya menurut saya, tetapi memang karena kuman ini khas dia menular melalui droplet namanya. Droplet itu kita berbicara seperti ini, tanpa kita sadari ada percikan air ludah kita yang telah terbang. Di saat kita terkena penyakit itu, dia terbang mengenai orang lain yang daya tahan tubuhnya rendah, dia akan tertular. Jadi tidak ada pengaruh karena makanan atau minuman. Baik dokter, tentunya nanti akan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentunya setelah jeda pariwara dok ya. Dan baik pemirsa Silam Pari TV, jangan kemana-mana, tentunya kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di acara dokter kita, sehat dari kita, sehat gale-gale. Baik pemirsa Silam Pari TV, terima kasih Anda masih menyaksikan tayangan kami, yaitu acara dokter kita, masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Freddy. Di segmen kedua ini dokter, tentunya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk pemirsa tentunya. Di antaranya dokter, apakah TBC itu bisa menular dokter? Oh ya pasti ya, TBC ini penyakit yang sangat menular menurut saya ya. Kenapa? Karena dia menular melalui droplet namanya. Droplet itu dia melalui kita ngobrol, ada dahak kita yang jatuh, itu akan menyebar di udara. Dari udara dia bisa terkena kepada orang lain, dan itu akan menyebabkan penularan. Selain berbicara, bersin juga. Oh, bersin juga. Batuk juga. Oh, gitu dong. Kalau bersin tuh lebih banyak kuman yang dikeluarkan apabila dia menderita TBC paru-paru. Sehingga semakin banyak kuman yang dikeluarkannya, pasti akan semakin tinggi tingkat risiko untuk penularannya kepada orang lain. Iya. Gitu. Kemudian dokter, untuk faktor keturunan dokter, seandainya orang tua kita ataupun saudara-saudara kita yang mengenai, apakah bisa menular lewat faktor keturunan itu dok? Jadi TBC ini merupakan suatu penyakit infeksi yang menular, bukan penyakit keturunan. Gitu ya. Tetapi orang sering, kenapa ya, pasien seandainya orang tuanya kena TBC, iya betul, anaknya kena TBC juga, ya. Karena faktor penularannya droplet tadi, kita di rumah kan sehari-hari akan berbicara, iya betul, ya,
bersenda gurau, bahkan ada yang bersin-bersin batuk. Akhirnya penularan dari dalam rumah situ sendiri. Mereka yang ada kumannya positif, akhirnya akan menularkan kepada orang terdekatnya. Kalau dulu pasien itu datang, TBC kita obatin. Iya, betul. Tapi sebaiknya sekarang kalau pasien itu TBC, tetapi semua orang yang kontak dengannya sebaiknya diperiksa. Oh, gitu ya. Supaya kita bisa tahu apakah sudah terjadi penularan atau tidak. Kalau memang sudah terjadi penularan, ya kita akan memberikan pengobatan. Betul. Pemeriksaan terlebih dahulu, kalau positif kita obati. Begitu. Jadi tujuannya untuk mencegah penularan lebih luas lagi. Jadi kalau dulu kita pasif, sekarang kita lebih aktif. Untuk mencari orang-orang yang mungkin menderita TBC, salah satunya dari orang yang terdekat. Begitu. Kemudian dokter, untuk bekas orang yang terjangkit penyakit TBC dokter, ya mungkin ada gelas bekas beliau minum atau mereka minum kemudian piring, apakah bisa menimbulkan penularan juga? Iya. Jadi ini memang satu dilema juga ya. Banyak pasien kita juga bertanya, dok, apakah menular melalui makanan atau betul, melalui alat-alat makanannya yang apa? Ya, pada dasarnya kuman itu menular melalui droplet. Ya, tapi kadang orang kan saking takut ya, akhirnya mereka memisahkan. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang perlu kita hindari adalah, atau yang perlu kita waspadai, penularan melalui berbicara. Boleh sih kita pisahkan, tetapi kadang-kadang menjadi kurang elok ya. Iya, betul. Gitu. Jadi prinsipnya pasien atau keluarga yang ada menderita TBC sebaiknya memakai masker untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dan mencegah penularan lebih luas lagi. Kemudian dokter, untuk TBC paru ini sendiri, apakah mematikan? Oh, tidak. Tidak ya, TBC paru tidak mematikan, tetapi komplikasinya bisa mematikan. Kemana saja dok komplikasi? Ya, komplikasi paru ini bisa terjadi yang namanya paru-paru bocor atau pneumotorak istilahnya. Ya, kalau dia terlambat di saat mungkin pasiennya batuk kuat, tiba-tiba paru-parunya bocor, tidak ditangani cepat, di situ bisa menyebabkan kematian. TBC parunya sendiri tidak menyebabkan kematian, tapi infeksinya, penyakit-penyakit penyerta yang lain bisa juga mematikannya. Oh, gitu ya. Misalnya ada infeksi lagi di saat dia sudah TBC, ada infeksi lagi yang tidak segera diobati. Jadi memang harusnya petugas medis dan juga pasien beserta keluarga itu sama-sama supaya pengobatan pasiennya lebih maksimal. Begitu. Kemudian dokter, untuk semua orang ini dokter, untuk masyarakat ataupun pemirsa, apakah semuanya ini bisa terjangkit penyakit TBC ini dok? Ya, penyakit ini umum di masyarakat. Prevalensi kita di Indonesia cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Apalagi di dunia kita nomor 3. Kurang lebih berapa persentase dok? Secara detail mungkin saya tidak bisa jelaskan, tapi dia sangat menular bila yang pertama di sekitar kita ada penderita TBC. Dia tidak diobati. Lalu dia bersosialisasi dengan sekitarnya. Tanpa disadari melalui berbicara, bersin, dia sudah menularkan ke orang lain. Di saat ada orang lain yang daya tahan tubuhnya lemah, dia akan gampang terserang. Dan orang-orang yang lain yang mungkin masih kuat tuh bisa terkena namanya TB laten. TB laten itu ada kecenderungan karena kita dulu juga sudah imunisasi, ada daya tahan tubuh kita. Tapi di saat turun daya tahan tubuh kita, terserang kuman lagi, nah di situ dia munculnya. Gitu ya. Dan baik dokter, nanti akan kita lanjutkan tentunya di segmen yang ketiga dokter ya. Baik pemirsa Silampari TV, jangan kemana-mana, saksikan terus acara dokter kita pada malam hari ini tentunya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sehat dari kita, sehat gali-gali.
Dan terima kasih pemirsa Silampari TV, Anda masih menyaksikan acara kami, yaitu acara Dokter Kita. Tentunya masih bersama saya Moholik dan juga narasumber kita, Dr. Freddy. Di segmen ketiga ini tentunya pemirsa nanti akan kami berikan yaitu tips-tips untuk pemirsa dan juga cara pengobatan serta menanggulangi daripada penyakit TBC itu sendiri. Dan dokter, bagaimana sih cara pencegahan penyakit TBC itu? Ya, jadi dengan tingginya angka atau penyakit TBC di negara kita ini, ya, kita sebaiknya melakukan pencegahan, ya, supaya kita tidak tertular. Salah satunya ya dengan pola hidup sehat. Baik itu menjaga kesehatan tubuh, lingkungan sekitar, dan juga di dalam kegiatan pekerjaan kita. Ya, boleh kita menambahkan vitamin di dalam makanan kita atau mengkonsumsi vitamin tambahan untuk daya tahan tubuh. Karena yang penting kalau daya tahan tubuh kita kuat, mudah-mudahan kuman TB itu tidak bisa menyerang. Begitu. Kemudian apakah penyakit TB paru ini dokter bisa disembuhkan? Ya, sudah pasti. Penyakit TBC paru ini bisa disembuhkan. Memang pengobatannya cukup lama. Minimal 6 bulan. 6 bulan dokter? Ya, dengan pengobatan yang teratur, dengan mengkonsumsi obat-obat sesuai dengan dosisnya, dan kami para medik juga melihat segala efek samping yang muncul akibat memakan obat TBC, karena banyak jenis obatnya. Ada 4 jenis, ada rifampicin, ada INH, ada ethambutol, ada pyrazinamide. Dan dengan mengkonsumsi obat ini dengan baik, tepat waktu, pasti akan sembuh. Obat-obat sekarang juga sudah disediakan oleh pemerintah. Kita bisa mengkonsumsinya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Kita bisa mendapatkannya di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita atau tetangga kita atau keluarga kita bila kita mengetahui ada yang menderita TBC untuk tidak berobat. Betul sekali. Begitu. Di mana-mana obatnya sama. Sama ya dok? Iya, sama. Kemudian dokter, untuk pasien sendiri yang memang sudah sembuh dari penyakit TBC dokter, apakah bisa tertular kembali ataupun kambuh kembali dokter? Ya. Jadi ini juga menjadi tantangan ya. Karena memang pasien TBC yang sudah sembuh bukan berarti dia akan sembuh total. Terus. Gitu. Dia tetap akan bisa terkambuh kembali atau tertular lagi. Karena pada dasarnya memang sudah ada kuman tersebut di dalam tubuh kita yang tidur namanya. Jadi dengan daya tahan tubuh yang kuat, gizi yang baik, istirahat yang cukup, mudah-mudahan kita tidak tertular TB dan juga tidak kambuh lagi mereka-mereka yang menderita TB sebelumnya. Ada penanganan khusus dokter untuk pasien yang memang terkena ataupun terjangkit penyakit TBC ini? Ya, yang terpenting adalah pola hidup, mengkonsumsi obat sesuai aturannya, kontrol ke dokter, untuk mengevaluasi pengobatannya, mengevaluasi efek samping akibat minum obat, dan untuk menentukan apakah pasien ini sudah sembuh atau tidak. Kemudian dokter, untuk hadiah daripada pemirsa tentunya dokter ya. Mohon dikasih tips-tips hidup sehat yaitu untuk mencegah daripada penyakit TBC itu sendiri. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ya, pada dasarnya untuk hidup sehat kita perlu pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat, otomatis kita bisa mengurangi risiko penyakit. Ya, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, pikiran yang positif, hindari hal-hal yang bertentangan dengan
norma-norma juga dan Iya. juga kebudayaan. Betul. Mungkin ya pada umumnya itu tips yang bisa saya berikan. Tentunya hindari rokok dan minuman keras serta narkoba. Sudah pasti. Sudah pasti ya. Karena sekarang juga sangat marak seperti itu. Oke. Dan tentunya kami haturkan terima kasih dokter ya. Iya. Dan pemirsa Silam Pari TV yang berada di rumah, tentunya demikianlah tadi bincang-bincang kami tentang penanggulangan dini penyakit TBC, tentunya bersama Dr. Freddy Panggabean, yaitu ahli penyakit paru-paru yang saat ini tentunya mengabdi di salah satu rumah sakit ataupun rumah sakit AR Bunda Kota Lubuk Linggau. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa. Dan saksikan terus acara Dokter Kita setiap Minggu dan Kamis pukul 8 malam hanya di Silam Pari TV. Terima kasih tentunya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.